Welcome to Himaparatalk. Halo semua penonton dan pendengar podcast Himapara, balik lagi di Bicara Bincang-Bincang Himapara. Nih buat kalian pendengar baru dari podcast Himapara Talk, selamat datang dan semoga kalian suka dengan podcast-podcast dari Himapara. Nah, by the way, kalian apa kabar nih guys? Gimana nih tugas-tugasnya? Lalu persiapan UASnya ini gimana? Udah siap atau belum? Siap nih, pastinya ya siap. Harus siap dong ya. Nah, semoga hari-hari kalian selalu dilancarkan dan dimudahkan nanti UASnya ya. Kenalin, aku Halda Medanur Fitri dari Medfokom Humas Eksternal. Aku di sini bersama Saya Sendi Ari Nugraha, bisa dipanggil Anwar sih. Panggilan saya biasanya Anwar ya. Anwar. Biasa dipanggilnya. Kalau saya dipanggil Sendi itu kayak orang tuh marah gitu. Wah, kok marah? Sendi, gitu tuh marah. Jadi panggil aja Anwar gitu. Saya di sini kebetulan jadi staff di Medfokom Humas Eksternal juga ya. Di sini kita nggak cuma berdua aja nih, di sini kita kedatangan narasumber yang cantik-cantik dari HMP Siap Unpar. Boleh dikenalin dong? Kenalin Kak. Halo semua, Aku Nanda, aku Wanda. kami dari Departemen Public Relation HMP Siap. Wow. Gitu ya. Itu slogan apa gimana itu? Itu tagline khusus kita. Tagline gitu. Khusus DPR aja sih. Bener banget. Di bawah pohon rindang DPR. Departemen Public Relation. Di sini sebagai apa nih di Departemen Public Relation nih? Oke. Kalau aku menjabat sebagai kepala departemen. Aku menjabat sebagai wakil ketua departemen. Kolega kalian juga. Iya. Bener banget. Dua serigala orang-orang. Betul. Di sana Dua kita apa disebutnya benar? dua serigala. Dua apa ya gitu ya? Dua macan. Kalah dong. Oke, karena di sini kita udah sama ketua dan wakil ketua dari divisi public relation yang perempuan-perempuan ini, maka di sini tema dari podcast kita ini, apakah seorang pemimpin ini memandang gender gitu. Mungkin di sini aku mau nanya nih, pertanyaan pertama nih ya. Apa sih alasan kalian memilih divisi public relation? Padahal kan di HMP Siap ini banyak tuh divisinya, ada apa aja sih, SOR ya. Iya, betul. Yang aku inget itu aja sih. Iya, banyak. Nah, kenapa sih kalian lebih tertarik dengan divisi public relation ini? Oke. Mungkin sebetulnya bukan kami yang memilih ya sebelumnya itu. Karena kami sendiri menjabat sebagai kepala dan wakil kepala itu dipilih oleh ketua himpunan kami sistemnya. Jadi awalnya tidak ada keinginan, namun setelah diajak itu oke, boleh kita lihat dulu tupoksi dari PR sendiri juga bagaimana gitu kan. Ternyata menarik dan setelah berkecimpung juga bisa kita rasakan ya Wanda. Bener, ternyata menarik banget. Lebih dari sesuai ekspektasi kita gitu. iya, betul. Jadi secara nggak langsung, walau kita ditarik, tiba-tiba kita punya pengalaman baru gitu. Enjoy aja berarti ya. Bener banget, dulu santai aja. Jadi awalnya tuh nggak kepikiran buat masuk ke departemen itu. Oh enggak, Iya. kalau aku enggak. Enggak. Ya sama, enggak juga. Tapi emang pengen masuk himpunan gitu. Belum ada kepikiran sampai Iya. situ sih, sampai ada tawaran yang menarik masuk di kita berdua. Betul. Kayak ternyata ini sesuai bidang kita nih. Iya. Oh ya udah gas. Apalagi nggak klop kan, katanya nanti bareng sama Wanda. Oh, Bisa tuh. Belum lagi nama kita udah sama banget Nanda Bener. Wanda. Dua serigala ya. Iya, dua serigala. Slogannya tadi kayak gimana? Ngerikan ya. Aduh. Terus nih ya, aku mau nanya nih. Kalian merasa percaya diri nggak waktu kalian udah jadi ketua dan wakil ketua departemen dari kalian itu? Oke. Kalau dari aku sendiri, aku jujur belum percaya diri waktu itu karena aku nggak menyangka akan ditawari hal seperti itu. Belum lagi waktu itu memang benar-benar pengalaman baru buat aku masuk himpunan, apalagi di bidang yang nggak aku sangka, public relation di bagian eksternal. Karena aku pun sendiri nggak tahu kalau ternyata aku ditawari, ternyata mungkin dari ketua himpunan sendiri mungkin merasa kalau aku sama Nanda punya skill-skill yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kemajuan himpunan kita gitu. Dan ternyata sampai saat ini program kerja kita juga ada yang berjalan secara lancar gitu loh. Jadi secara nggak langsung skill kita ternyata bisa dimanfaatkan juga gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya percaya diri dan gak percaya diri, keduanya pasti ada pernah kita ngerasain gak percaya dirinya. Kadang kan kita juga sama-sama suka ngobrol, aduh bingung gimana itu kan kalau misalnya lagi gak percaya diri. Makanya ya dibutuhkan juga partner yang nge-klop gitu. Jadi bisa dikomunikasikan kalau misalnya kita gak percaya diri gitu. Gak apa-apa, tenang aja. Nanti bisa kita konsultasikan lagi ke teman-teman inti
Oh memang dari ketuanya udah dipilih kalian berdua gitu. Ya, Udah. Enggak kalian yang aku pengen sama ini, enggak gitu. Enggak. Oh, enggak. Jadi pas awal kalian jadi wakil sama ketua sama wakil itu kayak klop gak sih kalian kayak Klop banget. seneng gitu, Kita seneng klop gitu. banget. Iya, klop. Nandain. Parah, kita kayak udah sahabat semati gitu loh. Iya. Parah banget gitu. Kayak udah best gitu ya. Udah pasti Bener. banget sih Orang-orang kita. kalau mau manggil kita duo serigala aja. Iya, serigala. Panggil duo serigala buat rapat. Oke. Gitu. Kan ya kakaknya baru menemukan gitu sih. Dua serigala HMP siap. Betul. Wow. Nah, tentunya kan pas kalian ngejalanin proker-proker di himpunan pasti ada hambatan dan kendala dong nih. Apa aja sih hambatan dan kendala ketika kalian menjalankan proker gitu, dan gimana cara kalian ngehadepin hambatan tersebut? Cara ngatasinnya itu gimana sih? Oke, kalau misalnya di departemen kita sendiri sebetulnya ada ya hambatan dan kendala itu pasti ada. Nah, dan cara kita buat mengatasi si hambatan sama kendala ini kita konsultasi biasanya. Kalau misalnya dalam eksternal mungkin aku bakal konsultasi dulu sama Wanda, terus sama staff-staff dari DPR atau Public Relation itu. Tapi kalau misalnya sekiranya kita, ya ampun ini masalahnya nggak bisa kita tuntaskan secara eksternal aja gitu kan. Kita konsultasi ke teman-teman inti, ke wakil bidang eksternal, kemudian juga kepada ketua himpunan, meminta saran pandangnya yang baik gitu kan buat masalah ini kayak gimana. Nah, dari situ baru diarahkan, oke, mungkin solusi ini yang terbaik, ini yang tepat, barulah kita bisa menjalankannya gitu dari solusi untuk masalah sama hambatannya gitu. Jadi kendala kita hadapin bareng-bareng gitu Betul, ya. itu sih kuncinya. Tapi pernah gak sih kayak kalian punya kendala nih, salah satu dari kalian tuh kayak udah stuck banget gitu, kalian dua-duanya deh stuck gitu, terus kayak kalian mau minta bantuan siapa apa gimana gitu, Yang stuck ya. kayak kalian tuh aduh ini gimana ya, gue udah stuck gitu, aku udah stuck gitu. Kalau itu balik lagi paling kita tanya lagi ke staff kita, karena staff staff. kita ternyata bisa memberikan saran yang kita nggak nyangka gitu loh. Jadi kadang ada beberapa saran mereka yang benar-benar wah bisa banget kok kita nggak kepikiran gitu. Kalau emang udah stuck banget sampai ke staff juga nggak tahu, balik lagi ke ketua himpunan, wakil ketua eksternal gitu. Rintangan dihadapi bersama. Betul. Nggak sendiri-sendiri gitu. Enggak, kita tuh karena udah semuanya ngeklop ya kebetulan dengan staff-staffnya juga, jadi kita udah merasa keluarga gitu loh. Udah terikat batin banget Iya. gitu. Gimana nih Udah gini, gini. Terikat batin. aku sih Serigala. galau. Terus aku nanya gini, pandangan kalian nih terhadap kesempatan nih bagi perempuan menjadi seorang pemimpin gitu, anggapannya menurut kalian kayak gitu? Kalau menurut aku sendiri bagus sih, kesempatan yang kayak gitu bagus. Belum lagi zaman-zaman dulu kalau aku lihat kan kayak udah banyak mindset dari pemikiran Indonesia, mindset masyarakat Indonesia kayak berkata kalau perempuan itu bagusnya cuma untuk masak, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Padahal sebenarnya perempuan juga bisa melakukan hal yang lebih seperti laki-laki, atau mungkin bisa melakukan hal yang juga sama seperti laki-laki bisa lakukan. Jadi kayak perempuan juga bisa gitu mengarahkan banyak orang, memimpin banyak orang, mengarahkan ke jalan yang benar gitu-gitu. Jadi kalau menurut aku untuk seorang perempuan diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin ya kenapa enggak gitu loh. Betul. Karena kan secara nggak langsung juga memberikan hak yang setara gitu buat masyarakat Indonesia. Gitu sih. Oke, betul sekali tadi yang dari kata Wanda ya. Iya. Bahwasannya memang mindset di kita itu stigmanya bahwa perempuan itu apa ya, tidak cocok gitu menjadi pemimpin. Padahal kan di balik itu sendiri mungkin setelah banyaknya ruang-ruang yang menawarkan wadah bagi perempuan untuk ayo coba jadi pemimpin, itu kayak peluang yang bagus sebetulnya, dan itu bisa menunjukkan sisi lain dari perempuan yang katanya tadi gak bisa jadi pemimpin, ternyata setelah dijalani itu perempuan juga bisa gitu loh, tidak hanya dari peran laki-laki aja yang tadi kata Wanda juga. Contohnya mungkin dalam ruang diskusi seperti ini kayak dari Halda sendiri, mungkin dari teman-teman Himapara sendiri banyak juga kan pemimpin-pemimpin perempuannya. Nah terus di HMP siap ketua himpunan kami juga kan seorang perempuan. Benar banget. Dari situ juga kami melihat ya tidak menutup kemungkinan gitu ya kalau misalnya perempuan ini jadi pemimpin yang bisa mengayomi orang banyak, halayak banyak, dan bisa membuat keputusan untuk kebaikan kepentingan bersama gitu. Banget ya dari HMP Siap ini. Nah, tadi kan kalian udah bilang nih kalau misalkan masyarakat Indonesia ini selalu berpikiran bahwa perempuan itu harusnya memasak, seperti
bisa setara lah dengan laki-laki gitu. Nah, karena anggapan seperti itu nih, terus banyak juga orang yang berpikiran kalau perempuan itu lemah gitu, makanya nggak bisa jadi pemimpin karena mempunyai sifat yang sensitif, lalu emosional, lalu punya gampang banget kesinggung gitu. Nah, apa sih pendapat kalian terhadap anggapan tersebut gitu? Mungkin jadi lebih ke kalau perempuan itu karena lebih emosional itu jadi nggak cocok gitu ya jadi pemimpin. Perempuan mengandalkan perasaan gitu. iya katanya kan. Oke. Mungkin kalau perasaan itu bisa dibilang munculnya sifat natural ya. Iya. Dari kepekaan, dari rangsangan kita ketika melihat suatu kondisi yang menurut kita yang itu menyentuh batin gitu. Nah, akan tetapi kalau misalnya buat kepemimpinan sendiri, kita kan juga sebagai perempuan punya prioritas tertentu gitu. Dimana mungkin ya kita mau nggak mau, kalau misalnya ada suatu kondisi mendesak untuk memilih salah satu antara emosional kah atau misalkan dengan kepentingan yang lain, kita harus bisa profesional, mengesampingkan dulu perasaan atau sifat emosional itu. Biarpun ya sifat-sifat itu sebenarnya tidak hanya ada pada perempuan saja, laki-laki juga sebetulnya lebih emosional ya kalau bisa dibilang gitu. Oke, Benar, setuju. ya kayak gitu mungkin. Terus ya kalian kan di sini sebagai ketua semua pastinya dong punya motivasi sendiri buat minimal ngurus anggota stafnya gitu kan, pasti punya motivasi kan. Nah, coba ceritain motivasi itu kayak gimana. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Pasti Kan ada. pasti ada. Masa nggak ada? Motivasi itu mungkin lebih kayak keinginan aku ya. Kalau dari aku sendiri itu lebih kayak pengen buat Departemen Public Relation khususnya dari HMP Siap Unpar ya, supaya bisa gitu loh kayak memenuhi keinginan orang-orang sesuai dengan segenap usaha yang kita bisa. Karena memang kalau boleh jujur, untuk memenuhi keinginan atau ekspektasi orang terkait dengan program kerja yang kita lakuin, itu memang ada kayak rintangannya juga. Nah, kalau dari motivasi aku sendiri, kalau aku dan teman-teman staf Departemen PR yang lain bisa menghandle rintangan ini, secara nggak langsung itu kayak udah bisa gitu loh memajukan Departemen PR sendiri. Gitu kalau motivasi aku. Jadi kayak pengen aja gitu membawa pengaruh baik untuk lingkungan Departemen PR dan segenap himpunan Siap gitu, HMP Siap Unpar. Pastinya kayak gitu sih, motivasi kita tuh pasti ingin membawa perubahan yang lebih baik gitu kan bagi himpunan khususnya. Kan tetapi kalau yang pendapat aku pribadi gitu ya, menambahkan dari pendapatnya Kak Wanda, motivasi aku tuh lebih pengen belajar gitu. Kita kan kalau misalnya berorganisasi bertemu dengan orang-orang baru ya. Nah, aku juga kadang merasa tertantang gitu ketika mengenal si ini, oh seperti ini karakternya, si ini seperti ini karakternya. Nah, jadi kita bisa sama-sama belajar bagaimana kita harus menentukan sikap atau mengambil tindakan ketika kita bertemu dengan suatu kondisi atau bertemu dengan suatu karakter dari seseorang yang tidak kita duga. Karena itu mau gak mau kita harus siap ketemu dengan segala sikap dari orang-orang yang berbeda gitu. Dan kita juga dari situ belajar bagaimana berelasi dengan orang lain. Karena kan di PR sendiri kita public relation ya, kayak udah jelas banget gitu ya. Biarpun bukan cuman PR aja yang berelasi, departemen lain juga kayak gitu. Itu mungkin bermotivasi. Menarik ya. Jadi mungkin yang saya rasakan juga ya sebagai humas eksternal. Kan ya kayak kita tuh ketemu banyak orang gitu kayak entah wataknya kayak gimana, sifat orang tuh kayak gimana ya, benar gitu. Jadi kita tuh harus menentukan sikap, kita harus bisa menilai orang tuh seperti apa dan yang bicara kita tuh harus kita jaga gitu kan. Terasa banget Mas Edi gitu. Nah, kalian bisa ngasih pesan nih buat para penerus-penerus perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, agar pemimpin di masa depan ini tidak hanya didominasi oleh laki-laki, tetapi perempuan juga harus bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Boleh mungkin dari itu aja dulu. Dari aku paling semangat apapun yang orang-orang bilang, tetap yakin aja sama keputusan gitu. Kalau mau digas, gas aja. Nggak usah kasih kendor. Digas gitu. gimana tuh? Ya tancap aja. Ini emang kawan ini orangnya suka ngegas. Iya, maksudnya semangat gitu. Semangat menggebu-gebu. Ya kan kayak serigala gitu ya. Harus kayak serigala. Amat. Oke. Dan mungkin juga kepada teman-teman perempuan, jangan takut kalau misalnya ketika kalian ingin
berkecimpung dalam suatu hal tuh jangan takut kayak nggak mau kan perempuan kan masih ada laki-laki. Enggak, kita tuh bisa kalau misalnya kita mau dan telah menjalankan itu ternyata ya benar gitu kan, kita bisa gitu. Jangan kasih kedor. Benar, kasih kendor coba gitu. aja terus gitu. Rournya dulu dia. Tambahin slogan dulu. Tambahin rour gitu. Oke. Mau kita Terus raw? gitu ya. Boleh. Satu, Roar. tiga, Aduh. Gitu. Nih, satu kata atau bolehlah beberapa kata buat posisi kalian sekarang. menonton. Nonton. Mantap ya. Iya. Banget. Pokoknya kerja. Kerja tanpa terpaksa ya. Iya gitu. Kepengennya tanpa terpaksa, Iya. tapi kadang-kadang dari paksaan dulu gitu. Oh iya benar, dari tekanan dulu langsung semangat. Iya gitu. Mungkin gitu aja kali ya kita Masih ngobrol-ngobrol. banyak yang pengen ditanya. Waduh. Nanti disalah di belakang Ya, gitu boleh. ya. Boleh. Jadi buat kalian nih, para perempuan gak ada alasan lagi buat gak mau jadi seorang pemimpin seperti mereka ini. Hebat-hebat banget gak sih? Kalau misalnya makanan ini, dua serigala yang beres Keren lah. banget gitu ya. Wow, gitu kan. Raw, sangat raw gitu. Nah, jadi buat kalian, para perempuan yang gak ada alasan lagi buat gak mau jadi seorang pemimpin seperti mereka nih, hebat-hebat banget. Iya hebat banget, mantep banget nih, serigala nih, bawa serigalanya HMP siap gitu. Makasih banget buat Kananda dan Kawanda yang udah mau jadi narasumber di podcast kita kali ini. Makasih Makasih juga. Udah menerima tamu seperti kita. Iya. Nerima Jangan tamu, bosan-bosan ya kesini ya. Jangan bosan-bosan. nerima tamu serigala ya. Takut saya sebenarnya serigala. Dan makasih juga buat kalian yang udah nonton dan dengerin podcast dari Mapara. Jangan lupa terus nonton dan dengerin podcast dari Mapara. Aku Halda Maidanur Fitri bersama Aku Sandy Anwar. pamit undur diri. Bye. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Wow, dulu.